Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عما بعد يا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا صدق الله العظيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah limpah curahkan kepada kita. Bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghadirkan kita di tempat yang mulia ini dalam satu rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bil khusus dalam satu pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah. Harapan dan juga permohonan kita tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah kita semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah dan juga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bahagian daripada umatnya Rasul yang ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini Al-Fakir menyampaikan satu pesan takwa tertuju untuk diri khatib secara pribadi dan umumnya untuk hadirin semua. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan juga takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala.
dengan takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kebaikan, kesejahteraan, kebahagiaan, selamat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu adalah sebuah kepastian. Dan setiap manusia yang mati, yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhnya hadirin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya manusia yang mati dipendam di dalam bumi Allah Subhanahu wa taala di alam kubur hadirin. Tidak satupun manusia membawa kemegahan dan kemewahan dunia. Rumahnya yang begitu megah ditinggalin, istrinya yang cantik ditinggalin hadirin. Harta yang begitu banyak yang dia cari siang malam, semuanya akan ditinggalkan oleh manusia yang mati. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jasadnya, dan dia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal perbuatannya selama hidup di alam dunia hadirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang pertama, mati semua makhluk hidup itu. Lantas sangkakala yang kedua ditiupkan pula oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia yang dipendam di dalam tanah, yang dikubur hadirin, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu tahapan yaumil ba'ats, hari kebangkitan. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana keadaan kita ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita dari alam kubur kita pada saat digelar yaumil ba'ats oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya pada saat digelar yaumil ba'ats oleh Allah Subhanahu wa taala, dia enggak punya kaki hadirin, enggak punya tangan hadirin. Ini adalah potret manusia yang waktu hidup di alam dunia, dia suka ganggu tetangganya, dia suka bikin kesel tetangganya, dia bikin sakit hati tetangganya. Manusia model gini nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak punya tangan, tidak punya kaki hadirin. Ada manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya, pada saat digelar yaumil ba'ats, hari kebangkitan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukanya hitam seperti babi hutan hadirin. Ini adalah potret manusia yang waktu hidup di alam dunia, dia ngebangkang sama Allah, berani meninggalkan sholat hadirin. Nanti di yaumil ba'ats akan dibangkitkan seperti babi hutan yang wajahnya hitam. Jangankan nanti hadirin, saat digelar yaumil ba'ats, ketika manusia yang berani meninggalkan sholat, pada saat jasadnya dipendam di dalam buminya Allah, masuk ke alam kubur, dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat Allah yang menceritakan manusia yang berani meninggalkan sholat. As-Sajdah 21. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Maka kami persaksikan, nih tipe manusia yang berani meninggalkan sholat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kapan? Pada saat azab yang lebih dekat, maknanya di alam kubur. Dunal azabil akbar. Dan dia akan diazab pula
oleh Allah Subhanahu wa taala pada azab yang lebih besar nanti di yaumil qiyamah. Untuk apa ini semua? La'allahum yarji'un, agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Lantas kemudian ada manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perutnya buncit, perutnya gendut, keluar api, keluar darah. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Inilah adalah potret manusia yang waktu hidup di alam dunia dia enggak mau bayar zakat. Hadirin. Sekelumit Al-Fakir hanya menyampaikan keadaan manusia pada saat dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil ba'ats nanti, ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan satu contoh manusia yang berani ngebangkang pada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu hal, hadirin, yang ketika satu kelompok manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mukanya berseri-seri, hadirin, wajahnya bersinar laksana bulan purnama. Kita perhatikan satu ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nanti ketika digelar yaumil ba'ats, setiap kita manusia akan dikalungkan amal perbuatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surat Al-Isra ayat yang ke-13, hadirin. Dengan jelas dan tegasnya Allah Subhanahu wa taala katakan untuk kita semuanya, umatnya Rasul, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada yaumil qiyamah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Tiap-tiap manusia nanti akan dikalungkan amal perbuatannya. Dikalungkan amal perbuatannya manusia itu. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansura. Setiap manusia akan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat sebuah catatan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitaban yalqahu mansura. Itu kitab kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya akan baca itu kitab. Lanjutan ayatnya Al-Isra ayat yang ke-14. Iqra kitabak. Baca tuh kitab. Kafa bi nafsikal yaum alaika hasibah. Dan tiap-tiap diri kita akan memuhasabah diri kita, membaca kitab kita semuanya. Tentang apa? Tentang catatan amal perbuatan kita. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kisah tentang orang-orang yang ketika dibangkitkan dari alam kuburnya mukanya berseri-seri, hadirin, laksana bulan purnama. Ketika dikatakan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Iqra kitabak, baca tuh kitab. Dibaca, hadirin. Kapasitas umur manusia 60-70 tahun, tetapi orang yang wajahnya berseri-seri laksana bulan purnama, ketika dia diperintahkan Iqra kitabak, dia baca tuh kitabnya, catatan amal perbuatannya menjadi 1000 tahun. Hadirin, ini semua karena berkat anaknya yang soleh, yang selalu mendoakan dirinya, min dzurriyyatihim bi imanihim, keturunan yang soleh yang selalu mengikuti jejak langkah keimanan orang tuanya. Anaknya selalu berdoa dengan satu kalimat doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku ya Rabb. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu ku kecil. Ini doa anak yang soleh dalam makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menggantikan satu amalan soleh buat orang tuanya. Kalau kita hari ini menjadi orang tua, ajarkan anak kita dengan satu kalimat Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, agar pahala doa itu sampai kepada kita ketika kita mati dan ada di alam kubur kita. Hadirin, miris hadirin,
Kalau kita lihat fenomena cerita kehidupan sekarang, berapa banyak anak yang durhaka sama orang tuanya. Ketika anak itu pacaran, hadirin, diajak orang tuanya. Ketika anak itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, diazab orang tuanya. Bahkan berapa banyak anak-anak sekarang yang berani bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti judi online. Kewalahan dia kalah. Dia transaksi utang piutang. Dia transaksi utang di satu situs online, nauzubillah subhanallah, membuat gelisah orang tuanya, membuat payah orang tuanya, bahkan stres orang tuanya, hingga berani bunuh diri, nauzubillah subhanallah. Hari ini menjadi sebuah muhasabah buat kita. Kalau kita jadi anak dan orang tua kita masih ada, doakan, hadirin, dengan kalimat doa tadi yang akan menjadikan amalan soleh buat orang tua kita. Kalau orang tua kita mati, dengan kalimat doa ini akan menghantarkan orang tua kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita menjadi anak-anak yang soleh, dan anak-anak kita menjadi keturunan yang bagaimana? Min dzurriyyatihim biimanihim. Terus jangan pernah putus asa mendidik dan mengajarkan anak-anak kita menjadi sebuah kesolehan buat keluarga besar kita, hingga pada akhirnya ketika yaumil qiyamah itu digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena rentetannya adalah keimanan, kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika yaumil mahsyar akan digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita, anaknya beriman, orang tuanya beriman, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan salah kita. Allah Subhanahu wa taala terus bimbing kita dan anak-anak keturunan kita dengan petunjuk dan hidayahnya selamat dunia dan akhirat kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayuhan nas wa ya ayuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah ta'ala aidan wa ayatul ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa qafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون.